Kembali lagi ke Cetrak-Cetrek Channel. Kali ini kedatangan teman kita, sahabat kita, fotografer hebat, Julianus Ladu. Siap. Selamat datang, Om. Terima kasih Kakak Kiat sudah diajak ke sini. Ini ngundangnya susah-susah semua, benar. Tapi ya luar biasa lah, sudah menyempatkan waktu hari. Iya, siap. Oke, Om Ladung, kita mau bicara tentang industrial fotografi. Tapi sebelum kita masuk ke industrial fotografinya, mungkin ceritain sedikit dong pengalaman fotografinya. Oke. Kenapa memutuskan untuk jadi fotografer gitu? Ya. Jadi saya pribadi itu memproklamirkan diri sebagai fotografer itu, maksudnya sebagai fotografer itu adalah betul-betul berprofesi fotografi, fotografer itu di tahun 2013. Sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa perusahaan, mulai dari teknologi informasi, pertambangan, perminyakan, dan bahkan perbankan. Saya pernah di situ. Ngantoran terus tuh ya? Ngantoran terus. Nah, di 2013 saya merasa bahwa mungkin saya sudah sampai pada satu titik di mana bekerja itu tidak melulu soal uang. Mungkin loh ya. Mungkin terkesan klise dan agak idealis, tetapi demikian kenyataannya gitu. Karena pada 2013 saya akhirnya memutuskan untuk saya fokus di industri di fotografi, khususnya di industri fotografi. Tetapi itu tidak tiba-tiba. Jadi sebelum saya memutuskan untuk beralih haluan menjadi seorang fotografer, saya sebenarnya melakukan riset. Riset dalam arti saya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang profesi fotografer. Gitu. Hitung-hitungannya begini. Ketika itu saya bekerja, misalkan gaji saya 1 bulan 1 juta gitu ya. Anggap segitu ya. Anggap segitu. Nah, selama 4 tahun itu saya mengolah beragam informasi dari beragam sumber. Kira-kira kegiatan fotografi seperti apakah yang bisa membantu saya untuk memiliki paling tidak gaji 1 juta sebulan minimal gitu. Itu saya lakukan lumayan intensif selama kurang lebih hampir 4 tahun. Dan ketika itu mungkin kenal almarhum Christopher Saragih. Saya termasuk juga diskusi sama dia. Dan ketika itu Christopher ngomong bahwa jangan berharap jadi kaya deh kalau jadi fotografer gitu kan ya. Gitu ya. Dan memang kaya itu bukan yang saya tujukan. Yang saya tujukan adalah hidup sejahtera. Benar. Gitu. Nah, makanya salah satu outcome tujuan dari riset saya selama 4 tahun itu adalah profesi fotografi seperti apa yang bisa membantu saya untuk bisa hidup sejahtera. Gitu. Nah, kalau sejahtera itu kita maknai sebagai pendapatan bulanan, nah kegiatan fotografi seperti apa yang tiap bulannya bisa membantu saya mendapatkan penghasilan yang minimum sama dengan profesi saya sebelumnya. Jadi kalau saya kerja di kantoran gajinya sebulan 1 juta, kerja fotografi seperti apa yang bisa membantu saya untuk bisa dapat 1 juta? Sama. Minimal sama. Syukur-syukur kalau lebih. Kemudian bisa lebih. Amin. Seperti itu. Nah itulah proses pengolahan bukan pengolahan batin sih, tapi lebih pengolahan nalar saya sebelum saya memutuskan untuk menjadi seorang fotografer. Saya tidak mau bilang profesional ya, karena kalau profesional tuh kok kayaknya gimana ya. Memutuskan untuk menjadi seseorang yang profesinya fotografer gitu aja. Nah, berarti sebelumnya memutuskan untuk menjadi pekerja di fotografi, berarti kan ada sejarah-sejarahnya untuk belajar fotografi tentunya. Nah, berarti selama ngantor ini didoktrinnya dengan fotografi. Ya, jadi pertama saya beruntung karena punya bapak, almarhum papa saya itu ketika saya SMP pakai kamera. Gitu. Saya lupa tipenya, tapi kalau tidak salah Olympus ketika itu. Olympus. Nah, dari situ saya mulai mengenal fotografi walaupun tidak intensif ya, karena untuk beli film ketika itu kan juga lumayan harganya. Dan ketika itu saya dibesarkan di sebuah pulau yang namanya Pulau Bunyu. Itu di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Studio foto bisa dihitung dengan jari 1 atau 2 gitu. Langka lah.
tidak seperti Jakarta. Nah, setelah itu saya berkenalan dengan fotografi, lantas kemudian vakum. Di tahun 2003 saya mengenal fotografer.net. Saya mengenal FN. Nah, dari FN itulah kemudian saya mulai kembali menggauli fotografi, belajar banyak tentang fotografi dari secara otodidak, dari fotografer.net dengan bergaul dengan teman-teman, membaca artikel, lantas kemudian menghidupi fotografi melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya senang-senang, kayak misalnya gathering, hunting-hunting. Nah, dari situ saya mulai melihat, lantas saya ketika itu di awal tahun 2003 atau 2004 itu belum terpikir menjadi fotografer gitu ya. Tapi dari situ saya bisa mendengar dari beberapa cerita dari teman-teman, sharing yang sudah lebih duluan berprofesi sebagai fotografer, bagaimana suka dukanya, tantangannya. Nah, itu yang kemudian membentuk karir fotografi saya saat ini, dari banyak berteman, banyak bertanya, banyak belajar dari teman-teman yang lain sih. Benar-benar. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau misalnya saya mendengar Om Ladung nih, jadi ada sejarahnya dari bekerja, terus lalu dengar dari teman-teman komunitas gitu ya, akhirnya memutuskan untuk jadi fotografi. Nah, ada nggak dalam hati tuh berat sekali untuk memutuskan meninggalkan pekerjaan lalu memutuskan untuk ke dunia fotografi? Tidak. Jadi no hard feeling. Jadi apapun yang saya tinggalkan ya sudah. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya melandaskan keputusan saya itu terhadap hitungan matematis. Mungkin kan saya Capricorn, dan Capricorn itu katanya sih cenderung perfeksionis. Katanya sih. Nah, kata bintang. Kata zodiak gitu ya. Nah, mungkin karena itu pula maka untuk urusan berganti profesi, selain karena riset tadi, saya juga merasa butuh aktualisasi diri sih, aktualisasi diri, dan saya merasa bahwa saya termasuk orang yang beruntung, bisa menjalani profesi ini dengan gembira gitu ya, bukan menjalani profesi ini karena terpaksa gitu. Jadi saya merasa saya diberi kemudahan, banyak sekali kemudahan untuk mengambil keputusan ini, sehingga ketika ditanya berat hati nggak, susah nggak? Enggak sih. Enggak. Nah, pada saat itu sudah memutuskan untuk masuk ke dunia fotografi atau bekerja di dunia fotografi, itu sudah ada klien belum? Sudah ada. Sudah. Hari pertama saya menyatakan diri sebagai seorang fotografer itu, boleh nyebut nama nggak nih? Boleh. Klien saya pertama adalah Tiger Airways dari Singapura. Gitu. Itu adalah klien pertama saya, dan itu pekerjaan itu sangat punya makna besar dalam hidup saya. Ketika saya 2013 Desember mengundurkan diri dari perusahaan saya sebelumnya, lantas di Januari, karena itu masih masa libur kan ya, di pertengahan atau akhir Januari saya sudah mulai masuk ke dalam proses diskusi dan lain sebagainya, karena kliennya ketika itu berada di Singapura. Jadi ketika itu belum zamannya WhatsApp, masih zamannya BlackBerry kalau nggak salah ya. Dan komunikasi email tidak seintens sekarang gitu ya. Saya ingat betul itu Maret kalau nggak salah, itu saya mulai mengeksekusi pekerjaannya. Dan yang paling berkesan buat saya adalah, misalnya nih hari ini nih persiapan selesai nih, matang ya. Besok saya motret nih. Misalnya saya besok motret nih, di bulan April besoknya saya motret misalnya. Hari ini bapak saya meninggal di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Jadi papa saya itu meninggal pukul 10:30 malam di Rumah Sakit Pertamina di Balikpapan. Sedangkan besoknya itu saya motret untuk Tiger Airways. Itu berat nggak? Sangat berat. Itu sangat berkesan buat saya. Jadi dalam sepanjang karir fotografi saya sampai dengan detik ini, kalau ditanya pengalaman fotografi apa yang paling berkesan, adalah pekerjaan pertama saya untuk Tiger Airways di tahun 2014. Bukan karena kegiatan memotretnya, tetapi pada saat tersebut bapak saya meninggal. Dan harusnya saya motret di hari pertama, itu saya tidak bisa motret jadinya. Karena pikiran terganggu nih. Karena bapak saya harus pulang ke Balikpapan untuk ikut mengkebumikan bapak saya. Sehingga saat itu yang saya lakukan adalah saya bernegosiasi ke klien untuk mengganti orang, gitu ya. Untuk mengganti orang untuk hari pertama itu.
Khusus hari pertama ya. Khusus hari pertama. Ketika itu digantikan oleh teman kita Palti Silalahi, Alfred Silalahi. Paltilah yang membantu saya di hari pertama untuk memotret untuk Tiger Airways. Lantas habis itu jadwalnya agak dimundurkan. Jadi saya diberi waktu 1 minggu oleh klien, tetapi tidak untuk hari pertama karena untuk hari pertama itu motonya sudah di apronnya Terminal 3. Nah, karena ya tahu sendiri kan perizinan susah, terus itu kan motonya pesawat tuh, jadi pesawat itu di keep untuk memotret itu aja, jadi tidak mungkin diulang gitu kan. Jadi tidak mau ya seperti itu. Itu sih. Nah, sekarang kita flashback sedikit. Om Ladung berbicara bahwa tadi katanya sudah mendapatkan klien sudah pada saat memutuskan berhenti bekerja. Nah, untuk mendapatkan kliennya itu seperti apa? Apakah memang sudah sebelum itu sudah bernegosiasi, udah mengikrarkan diri bahwa gue bisa motret nih, gue bisa apa gimana? Jadi proses perkenalan saya dengan Tiger Airways itu kalau saya tidak salah dimulai di awal tahun 2013. Di awal tahun 2013 saya sudah berkenalan, lantas mereka waktu itu belum buka di Indonesia. Sebelumnya kan kalau nggak salah Mandala Airlines, lantas diakuisisi oleh Tiger Airways. Kemudian melalui beberapa diskusi dan kebetulan memang saat itu saya sudah mulai masuk ke fase-fase di mana saya harus mengambil keputusan. Di Desember 2013 itu yang menjadi PR terberat saya adalah ketika itu portfolio. Iya kan? Itu portfolio. Yang mau saya tanyakan. Iya, portfolio. Nah, sama seperti teman-teman yang lain, Mas, saya mau masuk ke industri fotografi tapi saya tidak punya portfolionya gitu ya. Nah, ketika itu saya belum memproklamirkan diri sebagai industrial. Saya cuman fotografer lah seperti itu. Jadi masih generik ya. Puji Tuhannya, disitulah saya merasakan manfaatnya punya teman banyak di fotografer.net. Benar. Disitulah saya merasakan manfaatnya punya kesempatan memotret secara proper. Pengertian proper di sini ada manusianya, ada pencahayaan yang benar gitu ya, ada ambience baik itu di dalam maupun di luar ruangan yang benar, yang bisa menjadi salah satu portfolio saya. Yang kebetulan Tiger Airways ketika itu membutuhkan foto untuk talent pramugari dan pramugara. Sehingga tidak terlampau rumit dan tidak terlampau berbeda dengan stok foto atau portfolio yang saya miliki ketika itu, yang banyakkan foto model. Pas berarti ya. Pas gitu. Jadi mereka tidak tahu terlalu minta foto yang punya yang bisa mengartikulasikan proses bisnis aviasi. Gitu. Jadi lebih generik, dan disitulah kemudian saya bisa terbantu untuk approach ke klien tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, itu perjalanan waktunya. Nah, kenapa memutuskan ke industrial? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya melakukan riset. Ya kan. Nah, kira-kira genre fotografi seperti apa yang bisa membantu saya untuk minimal sama pendapatannya. Tadi kan. Dari sekian banyak genre atau jenis fotografi yang saya riset, yang kebetulan juga saya punya pengetahuan yang lumayan mumpuni, itu adalah industrial. Gitu. Saya pernah di minyak, saya pernah di pertambangan. Jadi saya mungkin berani mengklaim bahwa saya punya knowledge mengenai bisnis prosesnya. Sehingga ketika saya berkomunikasi dengan kandidat klien, saya itu tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dengan pemahaman itu saya bisa memangkas learning curve-nya. Gitu. Karena biasanya katakanlah saya mau pesen nasi tumpeng. Ya kan, analoginya seperti itu. Saya mau pesan nasi tumpeng, tapi seumur-umur hidup saya tidak tahu cara memasak. Saya belum pernah beli nasi tumpeng itu seperti apa gitu. Maka yang terjadi adalah sebelum saya memutuskan untuk membeli nasi tumpeng, saya kan harus banyak tahu dulu soal nasi tumpeng. Prosesnya. Yang jual nasi tumpengnya siapa, yang paling enak apa, di dalam nasi tumpeng itu ada komponen apa aja sih? Gitu. Apakah nasi tumpeng itu harus terus berwarna kuning atau bisa warna merah, bisa warna putih, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang terkait dengan nasi tumpeng itu, kedua belah pihak, baik si penjual maupun saya, itu harus ada diskusi dulu kan? Betul. Si penjual harus tahu saya maunya nasi tumpeng seperti apa. Saya sebagai konsumen
juga pengen tahu nasi tumpeng yang cocok buat saya seperti apa. Nah, proses diskusi itu kan learning curve kan, proses pembelajaran untuk kedua belah pihak kan. Jadi agak lama itu. Beda halnya kalau saya sudah sering pesen nasi tumpeng. Ya, sudah mengerti. Sudah ngerti. Saya sudah tahu nasi tumpeng yang paling enak di mana, ya kan? Nasi tumpeng warna apa, gitu kan ya? Apa namanya, komponen-komponen apa yang di dalamnya? Apakah butuh ikan, telur, udang dan lain sebagainya, gitu kan? Mau dimodifikasi atau dihias seperti apa? Nah, kalau saya sudah tahu itu, kedua belah pihak akan lebih singkat kan? Ya. Kalau sebelumnya mungkin tidak akan sampai berhari-hari, mungkin kalau ditelepon atau datang ke warungnya akan butuh proses 1 jam untuk tanya-tanya. Tapi kalau sudah tahu mungkin nggak sampai 10 menit. Mungkin lebih cepat kan. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Saya punya knowledge-nya. Punya knowledge tentang industri yang terkait. Sehingga ketika saya berbicara dengan potensial klien, pelanggan potensial saya, mereka tahu, oh si Ladung ini ngerti industri saya. Benar. Sehingga mereka tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai industrinya. Betul, itu satu. Terus yang kedua, apabila nanti kegiatan memotretnya itu melibatkan kegiatan berkunjung ke lokasi produksinya, apakah itu di darat, apakah itu di laut, dengan pengetahuan yang saya miliki, klien mungkin tidak perlu kirim pendamping. Jadi cukup mengirim saya beserta tim ke lokasi. Tinggal memberikan ke saya kontak person dari orang yang berkuasa di lokasi produksi tersebut. Betul. Benefitnya apa? Otomatis ongkos produksi berkurang. Benar. Misalnya nih, saya bertiga, berarti kan 3 tiket pesawat. Betul. 3 kamar. Klien nggak perlu. Gitu kan, sudah bisa menghemat gitu. Itu memangkas kos berarti. Memangkas kos. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk bisa berkomunikasi di lapangan juga lebih enak gitu. Klien saya tidak perlu was-was, oh Ladung bisa nggak ya, Ladung bakal kesandung nggak kakinya ya, nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu meminimalkan learning curve-nya. Benar. Learning curve-nya. Nah, itu sesuatu yang kalau menurut saya sih sangat krusial sih, itu penting sih. Benar Bang. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan, Om Ladung kan banyak bergerak di beberapa bidang lah. Nah, kebetulan melihat celahnya juga di beberapa bidang itu menguasai. Betul. Nah, kenapa juga nggak masuk ke dunia fotografi apa yang kita kuasai sebelumnya? Betul Seperti sekali. Itu kalau boleh saya simpulin. Dan ya tadi saya bilang saya termasuk yang beruntung ketika saya memutuskan beralih profesi, saya diberi banyak sekali kemudahan. Nah, itu dia. Bekerja sebagai fotografer, orang kreatif lah, foto, video, musik, editor, apapun yang beririsan dengan dunia kreatif, itu tidak lepas dari networking. Betul. Nah, pasti. Di perusahaan saya yang sebelumnya, kebetulan saya itu menangani industri juga gitu, industri minyak, industri pertambangan gitu ya. Walaupun usernya berbeda, tetapi karakteristik industrinya masih tetap terjaga gitu. Betul. Jadi networking saya tetap di situ gitu. Nah, makanya kalau ke teman-teman yang lain, saya menempatkan posisi lebih sebenarnya sebagai konsultan visual sih ketimbang fotografer gitu. Betul. Seperti itu. Ya, berarti luar biasa juga ya. Kadang-kadang banyak juga teman-teman yang memutuskan untuk berhenti kerja. Dia nggak punya klien. Nah, itu. Terus dia stuck setahun 2 tahun. Akhirnya banyak juga yang stres. Iya. Akhirnya ya genre fotografinya acak-acakan. Betul. Dan ini ya Om Ladung luar biasa sekali ya. Iya. Dan ini tadi saya termasuk beruntung gitu karena di luar itu juga saya selama 4 tahun itu nge-build, membangun branding saya itu sebagai industrial fotografer. Hanya industrial fotografer, specifically industrial fotografer gitu. Nah, itu untuk kompetitor di industrial fotografer banyak. Setahu saya sampai dengan detik ini yang spesifik industrial di Indonesia hanya 2 orang. Oh gitu ya. Saya dan Mas Erwin Haria. Mas Erwin Haria itu dulunya bekerja di perusahaan migas juga di British Petroleum. Sekarang beliau berdomisili di Jakarta juga. Dan kami berdua, saya belum ketemu yang lainnya, correct me if I'm wrong. Tapi kami berdua itu yang portfolionya ya memang hanya industri. Hanya industri. Hanya industri toh.
Tapi kalau misalnya ada klien yang minta genre lain nggak ada masalah? Nggak. Misalnya mau diambil nggak? Saya pernah dapat beberapa kali, pernah foto produk, pernah foto interior, pernah ada beberapa lah. Cuman memang saya nggak, I'm not feeling into it gitu. Jadi saya nggak di situ ya. Iya. Saya bukannya menolak, saya berterima kasih atas requestnya. Iya. Tapi saya arahkan ke teman-teman. Jadi berbagi rezeki. Iya, ya maksudnya ya kalau memang saya tidak punya kompetensi situ ngapain harus maksa gitu kan. Betul. Luar biasa sekali Om Ladung. Jadi selama untuk nge-build gitu ya sebagai industrial fotografi gitu ya. Jadi apa yang Om Ladung lakukan? Misalnya kan gini. Untuk bikin portfolio kan harus ada klien baru ada portfolio. Betul. Nah, bagaimana cara membuat portfolio? Ya, ketika saya kan Audi awalnya tuh Tiger Airways tuh, banyakan orang gitu. Lantas seiring berjalannya waktu industrial gitu kan. Yang saya ingat betul di tahun 2015 saya diajak oleh teman-teman Kompas TV ketika itu untuk hunting di Bandung. Tepatnya ke workshopnya si pematung itu yang membuat GWK Garuda Wisnu-Kencana, orang Bali, saya lupa namanya siapa. Disitulah kesempatan saya ketika itu di awal-awal membuat foto-foto industrial. Kenapa? Karena kegiatan pembuatan patungnya itu melibatkan bisnis proses industri, ada tukang ngelas, ada kegiatan lifting. Ada kegiatan lifting alat berat gitu kan, terus ada kegiatan manjat-pemanjat, bekerja di ketinggian, working at height gitu kan ya. Aktivitinya seperti itu. Nah, itu aktiviti industrial walaupun mungkin ruang lingkupnya seni ya. Dia bikin patung, tapi kan patungnya kan dari tembaga kan. Ada butuh ngelas, butuh ketok-ketok gitu ya. Terus ada butuh gerinda, percikan-percikan. Nah, itu adalah salah satu lokasi di mana saya membuat portfolio saya yang paling industrial itu di Bandung. Iya, Nyoman Nuarsa. Di Pematung Nyoman Nuarsa. Di situ saya membuat portfolio industrial saya pertama kali di situ tuh di Bandung tahun 2015 bersama dengan kawan-kawan dari Kompas TV gitu. Berarti memang luar biasa ya. Jadi diberikan kemudahannya tuh banyak sekali kemudahan. Mudah. Iya. Terus yang kedua, pekerja kreatif is all about personal branding. Oke, betul. It's all about personal branding. Saya tidak berasal dari keluarga yang kaya. Almarhum orang tua saya itu karyawan biasa-biasa saja, walaupun kerjanya di Pertamina, tapi ya bawahan gitu ya, bukan bos. Kami juga keluarga yang ya sederhana. Saya tidak punya modal yang besar untuk mengiklankan diri saya. Sehingga yang saya lakukan, kebetulan saya latar belakangnya teknologi informasi, dan saya terakhir itu bekerja di perusahaan teknologi informasi. Jadi yang saya lakukan adalah saya memenuhi internet sebanyak-banyaknya dengan konten saya yang ada relevansinya dengan industri fotografi. Berarti untuk brandingnya melalui digital. Digital, saya nulis, saya banyakkan nulis, saya suka menulis. Saya punya blog, punya website juga. Foto-foto ya biasalah di Instagram dan sebagian di mana di blog saya juga gitu. Kira-kira seperti itulah. Tapi saya selalu membentuk narasi tentang Julianus Firmansyah Ladung itu adalah narasinya adalah industrial fotografi. Arahnya tetap ke situ. Iya, tetapnya ke situ. Nah, untuk equipment, kira-kira equipment ini mau apabila teman-teman ingin masuk ke industrial fotografi, itu step-stepnya apa aja sih? Ya, lagi-lagi saya termasuk yang beruntung diberi kemudahan bisa nyicil dikit-dikit pelannya gitu kan ya. Ada rezeki dikit, punya lensa, rezeki dikit punya kamera dan lain sebagainya. Tapi yang wajib dimiliki sih ya sama seperti genre yang lain menurut saya adalah yang jelas kamera. Kamera dan lensa lah ya. Iya, kamera dan lensa. Nah, lensanya itu bukan mungkin sih. Alangkah baiknya kalau memiliki lensa dengan 3 karakteristik focal length. Medium, zoom, dan wide. Gitu. Itu lantas kalau laptop udah pasti lah untuk ngedit ya. Kalau industrial, kalau kebetulan industrial saya banyak di luar ruangan ya
Yang paling penting itu adalah reflektor gitu. Tidak harus punya lampu karena industrial fotografi itu adalah salah satu genre yang sangat mengandalkan kebaikan hati Tuhan sih. Matahari. Berarti harus hidup baik terus ya. Enggak juga sih. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ini udah punya kamera satu, lensa satu, itu udah bisa dikatakan mereka bisa menerima pekerjaan ini? Ya belum tentu sih, tergantung bagaimana gini karena ketika kita masuk ke industri fotografer, terutama kalau ketemu klien-klien yang lumayan serius dan requirement-nya lumayan jelimet, kita harus bisa meyakinkan mereka. Istilahnya, misalnya nih, saya pernah dengar salah satu cerita. Saya sendiri belum pernah motret di tempat itu, tetapi saya lupa siapa yang cerita sama saya. Beliau itu pernah motret di pabrik susu. Pabrik susu. Saya belum pernah motret di pabrik susu, tapi dia cerita bahwa ketika masuk di pabrik susu itu harus steril ternyata. Harus pakai baju hazmat, yang kayak baju astronot itu. Ada ruangan sterilnya juga untuk masuk lagi ke dalam. Betul, karena kalau misalnya terjadi kontaminasi terhadap salah satu kaleng, maka yang terjadi adalah seluruh kaleng susu yang diproduksi pada hari itu, yang mungkin jumlahnya ribuan, itu akan ditarik semua. Oke. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya harus paham betul dari karakteristik industri yang akan dimasuki atau akan di-approach, dan sebanyak-banyaknya belajar, perbanyak referensi mengenai industri yang bersangkutan. Itu penting. Kalau untuk lensa harus prime ataukah? Enggak sih. Ya, alangkah bagusnya kalau prime lens lah. Ya, ngumpulin dikit sih. Iya, lagi-lagi kalau saya itu butuh waktu mungkin sekitar 7-8 tahun untuk ngumpulin itu gitu, pelan-pelan. Berarti kita nggak boleh patah semangat. Nggak boleh patah semangat. Dengan equipment yang ada, kita bisa memaksimalkan. Betul. Ada equipment bagus pun kalau kemudian metode komunikasi kita atau networking kita nggak bagus, susah juga gitu kan. Betul. Gitu. Nah, untuk yang terakhir ya Om Ladu, kira-kira untuk di industrial fotografi ini kuenya masih besar? Saat ini bukan mungkin sih, harusnya baik industrial maupun corporate, saya nggak tahu kalau komersial ya, mungkin wedding mengalami hal yang sama. Kita kan dikekang selama pandemi hampir 3 tahun nih, ya kan. Nah, sekarang puji Tuhannya kondisi sudah mulai membaik. Ya walaupun kita belum keluar 100% dari pandemi. Betul. Tetapi terdapat banyak sekali kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada kita semua. Mulai bergairah kembali nih banyak perusahaan-perusahaan yang hampir selama 3 tahun tidak membuat foto profil. Ya, materi-materi promosinya mereka. Betul, gitu. Laporan tahunan, sustainability report, laporan teknis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kalau bicara porsi masih terbuka lebar, apalagi trennya kesini itu pemerintah kan bangun sana bangun sini itu kan. Betul, ya. Dan itu pasti akan berimbas ke banyak industri yang lain ada di sekitarnya gitu. Jadi sesuatu yang layak dipertimbangkan, tapi lagi-lagi tidak hanya cukup modal perangkat sih, butuh skill set lain yang tidak bisa kita kuasai dalam kurun waktu mendadak gitu. Butuh proses lah. Jadi butuh proses lah ya. Selain pengalaman fotografi, pengalaman juga tentang industrial gitu ya, dan tentunya teknik fotografi. Betul. Dan keterampilan komunikasi. Itu penting. Oke, luar biasa sekali Om Ladu. Terima kasih Kakak Kiat. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini, menyempatkan waktunya, dan sukses terus buat usahanya. Amin. Dan semakin jaya. Sukses juga buat channelnya Kakak Kiat dan Kakak Tony. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa Om Terima Ladu. kasih. Bye.